Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Koran Tribun Timur yang akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Ada beberapa halaman di antaranya dan kita akan awali dengan halaman utama terkait Indonesia naik ke peringkat 130 FIFA usai tahan imbang 0-0 Timnas Australia dan kemudian Martin Paes menjadi pahlawan. Posisi Timnas Indonesia di peringkat FIFA naik 2 poin ke peringkat 130 usai menahan imbang 0-0 Timnas Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Penjaga gawang Timnas Indonesia Martin Paes berhasil mengamankan bola saat melawan Timnas Australia pada pertandingan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. 19 tembakan nihil gol. Timnas Australia benar-benar dibuat tak berdaya di hadapan Timnas Indonesia. Mereka seolah lupa cara membuat gol. Padahal berdasarkan statistik pertandingan kedua kesebelasan melesakkan 24 tembakan ke daerah pertahanan lawan. Namun tak satu pun yang berbuah gol. Sebanyak 19 diantaranya merupakan upaya Makassar diuji saat melawan juara bertahan ini. PSM Makassar berusaha tetap berada di jalur kemenangan saat menjamu Persib Bandung sore nanti. 3 poin ingin diraih dari pertandingan tersebut demi mengamankan singgasana puncak klasemen. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, meminta supporter meramaikan Stadion Batakan. Sebab ia menilai mengalahkan Persib takkan mudah. Persib adalah tim kuat, memiliki budget lebih besar dibandingkan PSM Makassar. Ditambah lagi mereka tak kehilangan pemain kunci, justru merekrut pemain bagus musim ini. Bahkan, pertemuan terakhir di Piala Presiden 2024 PSM Makassar kalah 2-0 dari Persib. Olehnya itu, tim sangat butuh dukungan demi memberikan penampilan terbaik lawan Persib. Juru taktik asal Portugal tahu tidak mudah supporter datang ke stadion karena pertandingan berlangsung di pertengahan minggu. Kemudian Tribuners juga dapat melihat infografis terkait susunan pemain PSM Makassar versus Persib yang akan berlaga pada Rabu 11 September 2024 sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Beralih ke berita lain, Tribuners, polisi bakal panggil paksa Menteri Agama. Panitia khusus atau Pansus Haji DPR RI membuka peluang menggandeng pihak kepolisian untuk memanggil Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas hadir dalam rapat Pansus Haji. Hal itu diungkapkan anggota Pansus Haji DPR RI Marwan Jafar lantaran Yakut telah 2 kali mangkir dalam rapat Pansus Haji di DPR. Sudah 2 kali mangkir dan ini akan kita undang lagi supaya hadir. Ini dia buying time saja supaya waktu DPR habis katanya. Kemudian Tribuners, Haidir Syam daftar ulang, Suhartina diisukan dipecat. Dari Maros, Tribun Timur melaporkan bakal calon Bupati Maros Haidir Syam kembali mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Maros pada Senin 9 September 2024. Meski demikian, baliho Haidir dan Suhartina hingga saat ini masih banyak bertebaran di jalan-jalan protokol Maros. Baliho itu belum dicabut setelah Suhartina Bohari telah dinyatakan tak memenuhi syarat hasil pemeriksaan kesehatan. Hal ini disampaikan Ketua KPU Maros Jumaidi pada Sabtu 7 September 2024.
Calon pengganti pun telah ditunjuk secara resmi, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perlindungan, dan Pertahanan PUT RPP, Maros Muitazim Mansur. Baliho Haidir Syam Suhartina masih terpajang di jalan utama hingga kecamatan, padahal Haidir Syam sudah ganti pasangan. Baliho baru Haidir Syam dan Muitazim belum nampak di jalan utama maupun kecamatan. Selain itu Tribuners, ada juga berita terkait BPVP Pangkep yang menggelar BPVP Fest 2024, akselerasi transformasi ketenagakerjaan menuju Indonesia Emas 2024. Ada pameran produk hingga job fair. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene Kepulauan akan menggelar BPVP Pangkep Fest 2024. Beragam kegiatan akan meramaikan acara ini. Dalam podcast Ngopi Tribun Timur edisi Selasa, hadir Kepala BPVP Pangkep Sudarsono menjelaskan seperti apa event yang akan digelar ini. Sejak tahun 2021 ada perubahan nomenklatur di Januari 2022, di mana Balai Latihan Kerja atau BLK berubah menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP. Jadi sudah hampir 3 tahun ia memimpin. Dari halaman 1 Tribuners, kita beralih ke halaman 6 Koran Tribun Timur edisi hari ini. Makassar raih 3 penghargaan wisata nasional, ajang apresiasi pemasaran pariwisata Indonesia atau APPI 2024. Dinas Pariwisata Kota Makassar menyabet 3 penghargaan dalam ajang apresiasi pemasaran pariwisata Indonesia atau API 2024. Ajang ini diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi Kota Makassar dalam lomba video kreatif Bangga Berwisata di Indonesia. Lomba ini telah berlangsung dari April hingga Juli 2024. Dari total 38 dinas pariwisata provinsi dan 514 dinas pariwisata kabupaten kota se-Indonesia yang berpartisipasi, Kota Makassar berhasil meraih juara untuk kategori event daerah, kategori seni budaya, dan juga kategori destinasi unggulan. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Makassar Irma Awalia didampingi Kepala Bidang Promosi dan Pariwisata Yulianti menerima penghargaan tersebut. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno. Penghargaan tersebut diapresiasi dan diberikan kepada Malam Puncak Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia 2024 di Balairung Susilo Sudirman, Gedung Sabta Pesona pada Senin 9 September malam. Alhamdulillah Dispar Makassar mendapatkan 3 penghargaan sekaligus dalam ajang APPI 2024, ucap Irma Awalia. Ia mengapresiasi semua pihak yang khususnya Dinas Pariwisata yang telah bekerja keras dalam pembangunan ekosistem wisata sehingga mampu meraih penghargaan tersebut. Ini berkat semua pihak, utamanya SDM di Dinas Pariwisata. Terima kasih atas kerjasamanya, tuturnya. Ia berharap penghargaan ini bisa terus dipertahankan dan memacu semangat kreativitas Dinas Pariwisata Makassar. Kemudian Dinas Pariwisata juga komitmen promosi potensi wisata. Ajang APPI 2024 melalui Lomba Video Kreatif BBWI bertujuan untuk mendukung target perjalanan wisata Nusantara sebesar 1,25 hingga 1,5 miliar perjalanan pada tahun 2024. Prestasi ini menegaskan komitmen Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam mempromosikan potensi wisata daerah, seni budaya, dan juga destinasi unggulan Kota Makassar di tingkat nasional.
Selanjutnya Tribuners, berita lain di halaman 6 ini ada Supratman dan Andi Suharmika dapat tunjangan 40 juta rupiah sebulan. Jadi pimpinan sementara DPRD Makassar. Supratman dan Andi Suharmika menjabat sebagai pimpinan sementara DPRD Makassar. Dua legislator punya tugas untuk menakodai DPRD Makassar selama 1 hingga 2 bulan ke depan. Sekretaris DPRD Makassar M. Dahyal mengatakan selama menjabat mereka akan mendapatkan tunjangan transportasi dan perumahan. Tunjangan transportasi sebesar 17 juta rupiah dan tunjangan perumahan sebesar 18 juta rupiah atau total 35 juta. Tunjangan tersebut belum termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya. Sekitar 40 juta lebih dalam sebulan mereka tidak difasilitasi rumah dan kendaraan dinas, tapi ada tunjangan perumahan dan transportasi, ucap M. Dahyal pada Selasa 10 September. Adapun tugas pimpinan sementara, kata Dahyal, ialah mengkoordinir atau memimpin rapat-rapat yang dilakukan oleh anggota DPRD Makassar. Kemudian yang paling utama untuk diselesaikan ialah pembentukan fraksi. Sekarang ini DPRD sudah mulai bersurat ke partai politik untuk menyusul atau menyetor struktur fraksi masing-masing. Pimpinan sementara memimpin jalannya rapat termasuk rancangan DPRD tentang tata tertib itu penting karena ada peraturan baru sehingga harus penyesuaian lagi, kata Dahyal. Ke-50 anggota Dewan yang telah dilantik juga akan mengikuti orientasi selama 4 hari. Selain fraksi, pimpinan sementara juga harus menyelesaikan alat kelengkapan Dewan atau AKD, mulai dari Badan Anggaran, Badan Musyawarah hingga Badan Perumus Perda atau Bapemperda dan komisi-komisi. Setelah terbentuk, pimpinan definitif sekalian akan diumumkan pengisian AKD, ujarnya. Diharapkan tugas-tugas ini diselesaikan dalam September ini, apalagi pada Oktober mendatang para legislator akan membahas APBD pokok 2025. Setelah semuanya rampung, masa tugas pimpinan sementara akan berakhir. Selanjutnya akan diambil alih oleh pimpinan definitif. Selanjutnya Tribuners, ada berita terkait pemilihan ketua HIPMI. Ini merupakan alasan pemilihan ketua HIPMI dipindah ke Kodam. Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulawesi Selatan atau HIPMI akhirnya angkat bicara terkait polemik pemindahan lokasi musyawarah daerah ke-16 yang semula dijadwalkan di Hotel 4 Point by Sheraton, Jalan Andi Jema, Makassar, Sulsel pada Senin 9 September 2024. Awalnya sidang pleno musda direncanakan di hotel, namun pada hari yang sama kegiatan tersebut dipindahkan ke Balai Manunggal Mini Kodam 14 Hasanuddin, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Ketua HIPMI Sulsel, Demisioner Andi Rahmat Manggabarani menjelaskan bahwa keputusan memindahkan lokasi dilakukan berdasarkan saran dari Divisi Intelijen yang telah melakukan pemantauan selama 3 kali 24 jam. Intelijen telah mengumpulkan data dan memberikan saran untuk memindahkan lokasi acara guna menghindari potensi kericuhan selama pemilihan berlangsung, ungkap Rahmat dalam konferensi pers di Hotel 4 Point by Sheraton pada Selasa 10 September 2024. Menurutnya, berdasarkan informasi dari intelijen, ada indikasi kemungkinan terjadinya bentrokan di lokasi awal, sehingga Kodam menyarankan agar acara dipindah ke Balai Manunggal Mini sebagai langkah pencegahan. Rahmat juga membantah adanya tuduhan penipuan terkait pemesanan kamar hotel oleh beberapa peserta musda. Tidak ada yang meminta peserta untuk memesan kamar. Pendaftaran awal memang di 4 Point, namun tidak ada janji bahwa sidang pleno juga akan diadakan di sana, tegasnya. Ia menjelaskan bahwa musda HIPMI terdiri dari 2 tahapan, yaitu pembukaan seremonial dan sidang pleno. Kedua tahapan tersebut seringkali dilakukan di lokasi yang berbeda, dan hal ini bukanlah hal baru di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Ketua Steering Committee Musda ke-16 HIPMI Sulsel, Amirul Yamin Ramadan Syah, turut menanggapi isu aklamasi dalam pemilihan Ketua HIPMI Sulsel yang beredar di kalangan peserta. Menurutnya, aklamasi hanya dapat terjadi jika salah satu calon tidak lolos verifikasi. Namun dalam kasus ini, kedua calon telah memenuhi syarat. Kedua calon sudah lolos verifikasi berkas, jadi tidak ada alasan untuk melakukan aklamasi. Jika kami memutuskan aklamasi, itu berarti menggugurkan salah satu calon yang sebenarnya sudah sah, jelas Amirul. Ia juga menjelaskan terkait ketidakhadiran salah satu calon dalam sesi penyampaian visi dan misi. Meskipun tidak hadir, status calon tersebut tidak otomatis gugur. Kami sudah memanggil calon tersebut 3 kali untuk menyampaikan visi misi, tapi tetap tidak hadir, proses tetap berlanjut dengan calon lainnya. Meski berbagai isu dan tantangan mewarnai Musda ke-16 HIPMI Sulsel, agenda ini tetap berlangsung sesuai rencana meskipun dengan lokasi yang berubah demi menjaga kelancaran dan keamanan acara. Kemudian Tribuners bikin laporan diperkosa dan dirampok, ART justru ditangkap. Ketahuan tilap emas majikan senilai 12 juta rupiah. Dari Makassar, Tribun Timur melaporkan wanita berinisial CM 16 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditahan polisi setelah melaporkan dirinya menjadi korban ruda paksa. Bahkan dalam laporannya, CM yang bekerja sebagai asisten rumah tangga juga mengaku menjadi korban perampokan. Kejadian yang dilaporkan CM itu disebut terjadi di kompleks perumahan Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar pada Senin 9 September 2024. Namun setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, apa yang dilaporkan CM hanya karangan belaka. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Devi Sujana mengatakan ia terpaksa menahan CM karena diduga membuat laporan palsu. Pasalnya dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan polisi, kata Devi, tidak ditemukan ada indikasi seperti yang dilaporkan CM. Telah ditemukan fakta bahwa tidak terjadi perbuatan seperti yang dilaporkan oleh pelapor CM tersebut hingga kami penyidik menetapkan CM sebagai tersangka, kata Devi kepada wartawan. Devi menjelaskan saat olah TKP, CM sempat menunjukkan sebuah bercak darah yang terdapat di tempat tidur. Namun setelah dicek lebih lanjut, bercak darah yang ditunjukkan CM rupanya hanya bekas lipstik. Pelapor datang ke kantor polisi mengadukan adanya pencurian, kemudian juga adanya upaya pemerkosaan dari pelaku. Pelaku menyampaikan ada bercak darah di spray bekas pemerkosaan, namun setelah dicek itu bukan darah, malah itu adalah lipstik, sambungnya. Kecurigaan polisi pun semakin menguat setelah tidak ditemukan kerusakan pada tempat penyimpanan barang berharga milik majikan CM. Namun, emas diperkirakan seharga 12 juta hilang dan rupanya diambil oleh CM. Setelah diketahui adanya tindak pidana tersebut, majikan dari CM tersebut juga melaporkan pencurian tersebut. Tentu saja pelakunya ART-nya ini. Dari hasil penyelidikan sementara, motif CM nekat melakukan aksi nekatnya itu lantaran gaya hidup. CM, kata Devi, ingin mempunyai ponsel baru untuk digunakan sehari-hari. Atas perbuatannya, CM disangkakan dengan pasal 242 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Ini sebagai pembelajaran kepada masyarakat bahwa laporan ke polisi itu pasti akan berdampak hukum, mungkin yang dilaporkan atau bahkan jika laporannya palsu beresiko terhadap pelapor itu sendiri, imbuhnya. Dari halaman 6 Tribuners kita beralih ke halaman 8 di rubrik Tribun Politik. Dapat Tribuners saksikan bahwa di halaman 8 ini ada beberapa berita. Yang pertama yang di-highlight pada halaman 8 ini ada ijazah Cawali Makassar belum dilegalisir, diunggah saat pendaftaran di KPU.
Empat pasangan calon wali kota Makassar salah unggah saat proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Makassar. Empat pasangan itu yakni Munafri Arifuddin dan juga Aliyah Mustika Ilham. Kemudian ada Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arifauzi, Andi Seto dan juga Reski Mulfiati, dan Amri Arsyid dan juga Abdul Rahman Bando. Empat paslon tersebut telah memperbaiki kesalahan administrasi saat tahapan perbaikan. Komisioner KPU Makassar Sri Wahyuningsi mengatakan ada beberapa dokumen yang diperbaiki, di antaranya salah unggah file ijazah yang belum dilegalisir sampai mengunggah dokumen fotokopi. Oleh sebab itu, empat pasangan calon harus melakukan perbaikan. Kemudian LO dari masing-masing pasangan calon telah memperbaiki berkas yang belum lengkap atau salah. Untuk dokumen yang diperbaiki antara lain salah unggah file, misalnya harus mengunggah dokumen asli tapi fotokopi yang diunggah, ijazah yang tidak dilegalisir, surat pernyataan tidak bermaterai, katanya pada Tribun Timur Selasa 10 September 2024. Setelah menerima berkas perbaikan, KPU Makassar akan melakukan penelitian administrasi guna memastikan tidak ada lagi dokumen yang salah. Paslon sudah melakukan perbaikan pada 8 September 2024. Saat ini sampai paling lambat 14 September, KPU kembali akan melakukan penelitian terhadap dokumen perbaikan, jelasnya. Dia menerangkan bahwa saat proses pendaftaran, berkas yang diperiksa memang hanya secara umum. Memasuki tahapan penelitian administrasi, KPU melihat detail dari berkas sehingga empat pasangan ini terdapat dokumen yang salah. Dan masa perbaikan kiranya cukup panjang untuk melengkapi berkas atau dokumen file yang salah. Pada saat pendaftaran, KPU hanya memastikan ada atau tidak ada unggahan. Penelitian soal kebenaran dokumen itu dilakukan pada tahapan penelitian administrasi pungkasnya. Hasil perbaikan diumumkan ke masyarakat. Masa perbaikan berkas 4 kandidat bakal calon wali kota Makassar telah berakhir pada 8 September 2024 lalu. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah membuka masa perbaikan berkas untuk 4 bakal calon wali kota Makassar. Keempatnya telah melakukan pendaftaran di KPU Makassar saat masa pendaftaran dibuka pada 27 Agustus 2024 kemarin. Komisioner KPU Makassar Abdi Goncing mengatakan KPU Makassar telah memperbaiki hasil verifikasi administrasi 4 bakal calon wali kota Makassar. Keempat bakal pasangan calon telah menyampaikan ke KPU Kota Makassar hasil perbaikannya, katanya, pada Senin 9 September 2024. Perbaikan dokumen tersebut, kata Abdi, sesuai dengan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Makassar pada tanggal 4 September 2024 kemarin. Setelah menerima dokumen hasil perbaikan, KPU Makassar kembali akan melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi bakal calon pada tanggal 8 hingga 14 September 2024, ujarnya. Lalu nanti akan diumumkan kepada publik untuk menerima tanggapan masyarakat pada tanggal 15 hingga 18 September 2024. Lanjut Abdi, mengenai tanggapan masyarakat yang diterima oleh KPU Kota Makassar akan dilakukan klarifikasi atas tanggapan tersebut dari tanggal 15 hingga 21 September 2024. Kemudian pada tanggal 22 September 2024 nanti KPU Kota Makassar akan melakukan rapat pleno tertutup guna menentukan calon yang memenuhi syarat. Juga akan diikutkan dalam rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pada tanggal 23 September 2024, jelasnya. Kemudian Tribuners caleg PDIP, Ketua Tim Pemenangan Husniah Darmawansyah. Ansar Zainal Bate ditunjuk sebagai Ketua Tim Koalisi Partai Pengusung Hati Damai. Ansar merupakan anggota DPRD Sulsel terpilih dari PDIP untuk daerah pemilihan Goa dan Takalar. Penunjukan Ansar Zainal sesuai kesepakatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Goa Husniah Talenrang dan juga Darmawansyah Muin.
serta disepakati dalam pertemuan koalisi Hati Damai terdiri dari Gerindra, PAN, PDIP, Golkar, Demokrat, PKS, dan juga Perindo di Hotel Maleo Makassar pada Selasa 10 September 2024. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan menjadi ketua tim koalisi partai pengusung pasangan Hati Damai. Sasaran dan langkah taktis pergerakan partai koalisi ini adalah meningkatkan elektabilitas pasangan Hati Damai, ujar Ansar. Dalam pertemuan tersebut disepakati pergerakan tim akan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan juga masif dalam menggalang pemilih. Menurut dia, mesin partai pendukung pasangan Hati Damai tidak hanya menggerakkan caleg terpilih yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Goa periode 2024-2029. Namun semua kader dan simpatisan partai politik juga akan digerakkan. Kita koalisi Hati Damai terdiri dari 26 anggota DPRD Goa. Mereka akan menjadi pendobrak di lapangan. Tetapi bukan hanya itu saja. Semua infrastruktur partai juga akan bergerak secara masif dan pastinya satu komando, jelas Ansar. Sementara elit Demokrat Goa, Lukman Naba, menambahkan parpol pengusung Hati Damai akan bekerja keras sepenuh hati dalam proses pemilihan atau pilkada ini. Bagi Demokrat, kata Lukman Naba, kemenangan Husnia Darmawansyah merupakan wibawa partai. Kami membawa wibawa partai kami, begitupun dengan kawan-kawan partai pengusung. Ini menyangkut wibawa kemenangan yang akan dibawa dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, khusus Partai Demokrat dalam koalisi ini akan bekerja keras, all out memenangkan pasangan Hati Damai, katanya. Husnia Talenrang menyebut koalisi partai pengusung adalah instrumen penting dalam memenangkan pertarungan di pilkada. Dia menyebut solidaritas dalam koalisi ini harus terus terjaga untuk sama-sama menjemput kemenangan. Ada 2 paslon atau bapaslon telah mendaftar di KPU Goa. Kedua bapaslon yakni Amir Uskara Irmawati dan juga paslon Husnia Talenrang dan Darmawansyah Muin. Paslon pertama yang menggunakan nama Aurama diusung oleh Partai P3, Nasdem, dan PKB, sedangkan Partai Gelora, Buruh, dan PKN jadi partai pendukung. Kemudian Tribuners, ada berita terakhir di halaman 8 ini, 45 anggota DPRD Goa masa jabatan 2024-2029 dilantik. Bupati Goa berharap kerjasama dan kolaborasi terus terjalin. 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kabupaten Goa masa jabatan 2024-2029 yang berhasil terpilih pada pemilihan legislatif beberapa waktu lalu akhirnya resmi dilantik dan diambil sumpahnya di ruang rapat paripurna DPRD Goa pada Senin 9 September 2024. Bupati Goa Atan Purita Ihsan didampingi Wakil Bupati Goa Abdul Rauf Malagani yang turut menyaksikan pelantikan tersebut, mengatakan kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan DPRD hingga saat ini sangat baik, sehingga dirinya meminta meskipun akan ada transisi kepemimpinan, kolaborasi baik yang ada mampu dipertahankan untuk Goa yang lebih baik. Selamat atas pelantikannya, semoga kerjasama dan komunikasi yang baik yang dijalani oleh periode sebelumnya dapat ditingkatkan di periode saat ini, di mana kekurangan-kekurangan yang ada bisa kita perbaiki karena kita ingin pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Goa, meskipun akan terjadi transisi kepemimpinan, betul-betul program yang telah kita canangkan bersama dapat dilanjutkan. Sementara pimpinan sementara DPRD Goa, Ramli Sidik Dengrewa, yang juga merupakan anggota DPRD periode sebelumnya, mengaku akan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebagai ketua sementara dan berharap apa yang telah ditegaskan Bupati Goa dicermati khususnya terkait dukungan DPRD, di mana bersama-sama kepala daerah menyukseskan program pemerintah. Tribuners juga dapat melihat beberapa cuplikan gambar terkait
pelantikan DPRD Goa masa jabatan 2024-2029. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita dan juga informasi menarik tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur edisi Rabu 11 September 2024 kali ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan dapat mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan bagi Tribuners yang ingin berlangganan Koran Tribun Timur 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau WhatsApp di Tribun Family Card di 081 1413 5555. Dan juga Tribuners jangan lupa untuk mendownload aplikasi Tribun X untuk mendapatkan berita-berita terupdate dari Tribun Timur. Demikian Tribun Timur Live Koran kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Edu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.